Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khilafi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih mempertemukan dalam kondisi sehat wal afiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan kemuliaan, kesehatan dan keberkahan. Selanjutnya marilah kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir sini mendapatkan syafaat dari beliau di kemudian hari, karena syafaat itulah yang kita butuhkan, yang kita harapkan agar kita memperoleh kemudahan untuk melewati asyirat, kemudahan untuk menghadapi huru hara, bagaimana kengerian dan kepedihan di akhirat, bagaimana ada percobaan dan fitnah yang luar biasa ketika kita di padang mahsyar. Maka satu-satunya yang diharapkan oleh manusia pada saat itu adalah syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka tidak hanya berselawat, tetapi kita juga menjunjung kehormatan, sekaligus kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana kita mengikuti sunnahnya, apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang digariskan oleh Rasulullah itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus menjadi perhatian kita sebagai umat beliau. Jangan sampai nanti ketika di akhirat Rasulullah SAW berpaling dari kita. Kita sudah, wahai Rasulullah, kami adalah umatmu, tetapi Rasulullah berpaling, tidak memperhatikan, tidak mengakui. Ini yang menjadi sesuatu yang akan kita sesali, yang akan kita peroleh kerugian yang besar ketika Rasulullah mengajukan, mengabaikan. Kita sudah mengaku kita sudah menyatakan sebagai umat beliau. Nah, oleh karena itu marilah kita buktikan yang pertama, secara sederhana, yang paling sederhana, memperbanyak membaca selawat. Yang kemudian kedua, tingkatan selanjutnya adalah menjadikan beliau sebagai tauladan dalam kehidupan, dengan menjadikan sunnah Rasulullah yang berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman. Kalau bahasa milenial, clue. Ustaz, apa clue-nya? Sering kita mendengar itu kasih clue-nya lah, clue kan? Nggak ada clue-nya. Yang clue-nya adalah sunnah yang telah digariskan, ditetapkan oleh Rasulullah SAW yang berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berbahagia, ada yang tidak bahagia. Alhamdulillah bahagia walaupun tidak punya uang. Sungguh menyedihkan tapi mudah-mudahan kalian bahagia. Bahagia karena apa? Kita punya iman. Bahagia karena apa? Kita mampu dikuatkan oleh Allah untuk melaksanakan perintah Allah SWT dalam beribadah kepadanya. Mudah-mudahan dan ini adalah bentuk pembiasaan yang nanti ketika ke depan, ketika Anda memasuki gelanggang, bukan gelandangan gelanggang kehidupan, Anda punya persiapan Anda punya persiapan secara mental, secara rohania,
secara keilmuan untuk menghadapi kehidupan. Nah, kita mempelajari ta'lim bukan bagaimana kita menjadi santri yang cerdas. Jadi tidak sekedar menjadi santri yang cerdas ya, mengumpulkan banyak ilmu, menyerap berbagai pengetahuan. Tetapi bagaimana kita menjadi santri yang punya akhlak, santri yang punya adab. Jadi antara ilmu dan adab ini tidak boleh dipisahkan. Maka Anda perhatikan yang di dalam ta'lim itu tidak ada bagaimana membentuk mental ya, mental yang ulet, mental yang proaktif ya dalam mencari ilmu, tetapi juga memiliki rohaniyah dalam bentuk pembentukan akhlak dan adab gitu. Kalau Anda pelajari ya, dimulai dari bab awal ya sampai bab akhir, itu menjelaskan dua hal. Bagaimana kita menjadi santri yang tidak hanya cerdas, tetapi menjadi santri yang memiliki akhlak. Karena ini penting, ilmu akhlak itu ya. Banyak orang berilmu, tetapi memiliki mental yang apa sekarang? Mental yang tidak mencerminkan sebagai orang yang berilmu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berjanji ya. Allah sudah memberikan legitimasi. Apa legitimasi itu? Ini bahasa apa nih kan? Allah sudah memberikan legitimasi, memberikan asuransi. Apa? Asuransi. Kalian ngerti nggak asuransi? Apa asuransi? Hah? Mantap-mantap, iya saya tahu, tapi kalau iya. Asuransi itu adalah jaminan. Allah memberikan jaminan orang yang berilmu dan beriman atau berilmu, Allah akan mengangkat derajat, mengangkat derajat yang tidak terbatas. Bahkan di pembahasan yang sebelumnya, orang berilmu itu adalah orang yang abadi. Masih ingat nggak pelajaran kemarin tuh? Orang yang berilmu itu adalah orang yang abadi. Orang yang tidak berilmu atau orang yang dikuasai oleh kebutuhan itu adalah mayat yang sedang berjalan. Mayat yang sedang berjalan. Itu artinya apa? Zombie. Makanya jadilah orang yang berilmu. Kalau Anda ingin menaikkan statusnya menjadi orang yang beriman, sebagai orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, tidak hanya di dunia, maka tambahkan ya dengan keimanan. Ini kita belum masuk ya pembahasan. Ini baru pembukaan. Ini kalau saya lanjutkan panjang nih. Kenapa saya bisa panjangkan? Karena di dalam otak ada ilmu, ada pengetahuan, ada pengalaman. Coba kalau otak kita nggak ada ilmunya, ngomong apa itu kan? 1 menit aja kalau AI gitu kan? Itu 1 menit itu. Bagaimana kalau 1 jam untuk pembukaan? Itu ulama-ulama dulu itu luar biasa ya. Kalau bicara itu mengalir. Dia mengalir, 1 ayat itu mengalir 1 jam, 2 jam, 3 jam. 1 hadis, kalian mampu nggak kira-kira 1 ayat 1 hadis diminta untuk berbicara 1 jam tanpa teks, bisa nggak? Karena apa? Kapasitas Anda itu kecil, sehingga ada apa? Yang terjadi adalah bukan kapasitas yang besar, tapi Anda menjadi kapas yang terbang, yang tipis gitu kan, ringan itu. Bukan kapasitas yang berbobot ya, yang di dalamnya banyak pengetahuan, banyak kebijaksanaan, banyak pengalaman di dalam kehidupan. Maka ilmu itu akan terasa hidup, ilmu itu akan memberikan ya hiasan, ilmu itu akan memberikan bobot di dalam kehidupan ketika ada keluasan dan kemudian diamalkan di dalam kehidupan. Ini kunci ya. Nah, ini saya berikan kunci-kuncinya, clue-cluenya ya. Nah, kita lanjutkan ya untuk pembahasan selanjutnya. Sa'umli alaikum ba'da ma fihi fasma'u. Aku akan menuliskan, sa'umli, aku akan menuliskan alaikum kepada kalian. Sa'umli alaikum
Jadi aku akan menuliskan alaikum kepada kalian ba'da sebagian ma fihi apa yang di dalamnya, ma fihi apa yang di dalamnya, fasma'u maka dengarkanlah, maka dengarkanlah. So you have to listen. Keren banget ini kan. So you have to listen what I say. Apa yang ada saya sampaikan. Fafiya, karena itu fafiya, karena itu aku memiliki hasrun kelemahan atau keterbatasan. Saya masih ingat hasr itu artinya terbatas, membatasi. Itu artinya kekurangan atau kelemahan. Fafiya hasrun, karena aku memiliki kelemahan, an zikri di dalam ingatan, an zikri di dalam ingatan atau terhadap ingatan, memori. Jadi apa bahasa Inggrisnya itu ya, deficit of memory gitu ya. Kulli manakif itu untuk menyebut seluruh keutamaan. Kulli manakib, seluruh keutamaan. Jadi ada banyak keutamaannya yang terkait dengan ilmu, tetapi beliau menyebutkan hanya beberapa. Ba'danya sebagian, tidak kullun ya, tidak seluruhnya. Karena ada kelemahan di dalam untuk menyebutkan. Jadi ada banyak keutamaannya dan beliau hanya menyebutkan beberapa aja. Wan nur, ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya. Wan nur, pancaran keberkahannya itu. Dengan keseriusan memandang ya, memperhatikan itu, membuat guru Ustadz itu ridho. Saya belajar ini juga saya praktekkan. Makanya ilmu saya terus bertambah terus itu ya. Karena saya melihat sekilas itu saya masih ingat tuh. Sekilas saja itu, udah paham, dan saya bisa menguraikan itu. Itu karena apa? Keberkahan dari Ustadz itu, doa dari Ustadz. Jadi saya ingin menularkan ya, agar Anda itu menjadi santri yang berhasil. Emang loh, di sini ya 3 tahun, 6 tahun kan, pulang-pulang nggak ada gunanya gitu. Jangan sampai ya. Ya betul ya, makanya saya berbahagia, bersyukur gitu kan. Karena hanya bisa membaca sekilas itu sudah bisa paham gitu. Nempel gitu, nggak hilang. Nempel gitu. Saya dimudahkan untuk memahami ya. Ya tadi saya juga baca ini sekilas itu kan. Udah, nanti saya jelaskan. Bukan kemudian untuk menjelaskan, menguraikan. Nah, perhatikan ya. Sabar aja, paling cuma 30 menit, 40 menit selesai itu. Saya 2 jam, 3 jam yang biasa gitu. Kadang sampai jam 12 malam saya nggak tidur hanya untuk membaca, mendengarkan kajian keilmuan. Dialog itu kadang membosankan itu. Tapi saya paksakan untuk mendengarkan. Saya harap itu menjadi santri itu tidak ada kalau bisa melampaui saya itu. Siapa nanti kalau saya nggak ada, siapa yang melanjutkan? Kalau bukan kalian itu. Iya. Untuk meninggalkan Islam, memenangkan Islam, untuk membela kaum muslimin itu ya, menyampaikan ilmu. Siapa kalau bukan kalian itu? Kalau saya sudah nggak ada di sini, itu ya. Huwan nur, ilmu itu adalah cahaya. Huwan nur, ilmu itu adalah cahaya. Cahaya begini. Ya ini saya sampaikan, ilmu itu adalah cahaya. Kulun nur, setiap cahaya itu yahdi, menuntun atau menuntun atau memberikan petunjuk anil ama, dari
kebutaan. Jadi sebenarnya kalau orang yang tidak memiliki ilmu atau orang yang dikuasai oleh kebutuhan, itu sebenarnya hakikatnya adalah buta. Orang yang buta ya, itu tidak bisa melihat benda di sekitarnya. Bahkan nanti dia untuk membedakan laki-laki dengan perempuan nggak bisa, kecuali kalau dia meraba. Oh, kalau perempuan itu rambutnya panjang, tapi belum tentu dia bisa. Ada laki-laki ada rambutnya panjang kan? Oh, pipinya mulus. Ada laki-laki yang pipinya mulus, halus kan, lembut, karena sering pakai skincare. Kita nggak bisa bedakan kalau hanya meraba tanpa melihat. Begitulah orang buta gitu. Nah, ini yang dimaksud bukan buta matanya, bukan buta matanya. Orang berilmu itu sebenarnya dia memiliki kemampuan untuk mengetahui peristiwa ya, atau persoalan, dan bagaimana solusinya, bagaimana menyelesaikannya, apa di balik alam semesta, apa di balik kehidupan, apa di balik peristiwa kehidupan. Ini orang berilmu tahu ya. Bahkan orang berilmu itu akan menyadari betapa pentingnya keimanan, betapa pentingnya kita dekat dengan Allah, betapa pentingnya kita mampu membaca Al-Quran. Coba kalau orang yang tidak ngerti itu, orang yang tidak mengetahui tentang keutamaannya, memahami Al-Quran, keutamaan keimanan, keutamaan keilmuan. Wah, ini kalau orang nggak paham tuh, ya udah, yang penting pokoknya hidup, makan, menikah, punya anak, tua, punya cucu, kemudian meninggal dunia. Nah, ini fakta loh ya. Karena tidak mengetahui hakikat ya, inti daripada kehidupan. Kalau orang mengetahui ya, punya ilmu tentang agama, ilmu tentang kehidupan, maka hidupnya akan bermakna gitu loh. Hidupnya akan, dia mengetahui bahwa hidupnya tidak selamanya di dunia. Ya, sudah tahu. Jadi hidup ini tidak selamanya di dunia, bahkan ajal aja kita nggak tahu tuh. Ada orang memiliki kekayaan yang luar biasa, orang sibuk dengan dunia, sampai dia lupa dengan makna kehidupan, akhirnya tiba-tiba dia dicabut nyawanya ya. Jadi banyak orang sekitar seperti itu loh. Banyak orang stres ya, karena kehilangan Tuhan, kehilangan agama. Bunuh diri, dibully, kemudian emosi, ya menganiaya sampai cedera, ya secara fisik. Bayangkan itu. Makanya kiblat kita ini bukan Korea Selatan ya, kiblat kita ini bukan Jepang, Cina, atau Amerika Serikat ya. Kiblat kita adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Bagaimana mereka ketika hidup di atas dunia ini? Ini kiblatnya Korea, iya, gitu kan? Sangat jemaah gitu kan? Astagfirullahaladzim, gitu kan? Apa gitu loh? Sampai ya, gitu kan? Coba kalau para sahabat itu, ketika mereka berilmu, mereka serius, mereka sungguh-sungguh. Mereka mati-matian untuk mencari ilmu. Ketika mereka mengambil posisi untuk jihad fisabilillah, ada namanya Abu Musa al-Asy'ari itu ya. Musa al-Asy'ari itu sampai ke Konstantinopel itu, kuburannya itu. Jadi dia berjihad itu sampai di Konstantinopel, dan itu belum ditaklukkan. Konstantinopel menjadi kota Istanbul itu ketika ditaklukkan oleh Abu Muhammad Al-Fatih. Bayangkan itu 600 kemudian itu ya, baru bisa ditaklukkan. Jadi ada sahabat begitu mendengar hadis sebaik-baik yang bisa menaklukkan kota Konstantinopel itu adalah raja yang paling baik, prajurit yang paling baik, panglima perang yang paling baik. Ternyata itu diperoleh oleh Muhammad Al-Fatih beserta pasukannya. Sahabat juga menginginkan itu. Bahkan Muawiyah bin Abi Sufyan itu juga
menginginkan gitu juga dari Umayyah, Abbasiyah, kemudian Utsmaniyah. Berapa tahun itu ya? 600 tahun kalau tidak salah ya. 600 tahun baru bisa ditaklukkan. Nah, tugas kalian nanti ke depan adalah untuk menaklukkan kota Roma di Vatikan. Ini sudah dinaskan ya di dalam sebuah hadis. Makanya persiapannya sebagai generasi yang akan menaklukkan kota Roma. Dari ilmu itu adalah cahaya yang bisa menghilangkan kebutaan seseorang untuk menghadapi kehidupan. Wadul jahli, dan wadul jahli, orang yang memiliki kebodohan, marradahri, tetap berada bainal khoyakhib, di antara kegelapan. Jadi kalau kita bodoh gitu ya, malas untuk mencari ilmu, maka kita akan berada di antara kegelapan demi kegelapan. Dan itu menjadi mangsa yang empuk ya, untuk dihempaskan ya ke dalam kehinaan dan ketersesatan. Kegelapan itu maknanya begitu ya. Kehinaan, kesesatan, apalagi terombang-ambing di dalam kebingungan, nggak tahu dia mau apa gitu kan. Saya hidup untuk apa? Makanya kalau ada sekarang ini begini, orang sekarang kan pakai akal kan. Saya ini dari mana? Untuk apa di sini? Dan mau kemana? Bahkan tadi saya mendengarkannya, kajian kontemporer itu ya, penelitian. Itu di Amerika atau di mana itu ya? Ada 29 atau 30% itu ya. Penduduk Amerika itu sekarang menjadi ateis dan agnostis, tahu? Tidak bertuhan dan tidak peduli kepada agama. Jadi antara 20 sampai 30%. Jadi mereka berbondong-bondong untuk menjadi orang yang tidak bertuhan dan tidak beragama. Coba Anda bayangkan itu. Dan ini peluang besar ya bagi kalian untuk berdakwah nanti di negara barat, di Amerika, di Inggris, di Jerman. Maka persiapkan ya syarat keilmuannya. Bisa bahasa Inggris. Yes, I do. No, I do not. Begitu kan? Bisa bahasa Inggris. Ladies and gentlemen, we are teacher of Islam. We will say about Quran and Hadis. Begitu kan? Begitu dakwah nanti ya. Itu tugas kalian. Kalau saya sudah beberapa nih ya. Huwal zirwatus sama'u, dia adalah puncak sama'u yang tinggi. Huwa zarwatus sama'u, dia adalah puncak yang tinggi. Minataja, yang melindungi atau yang memberikan perlindungan ilaiha, dan ia dengan ilmu itu ya, wa yamsi aminan, memperoleh keamanan fin nawaib, dari musibah. Dari ilmu itu adalah puncak yang tinggi. Makanya begini ya, dalam Al-Quran itu kan, orang yang berilmu dan beriman, Allah akan mengangkat derajat sesuai dengan derajat keilmuannya. Jadi kalau ilmu semakin tinggi maka akan dimulakan, bahkan dimulakan sepanjang hidupnya.
Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Al-Ghazali, Ibnu Rusdi itu ya. Sampai sekarang masih dipelajari buku-bukunya, masih didoakan, masih itu ilmunya mengalir ya. Salah satu yang pahalanya itu mengalir adalah ilmu yang bermanfaat. Selama Anda mempelajari buku yang ditulis oleh para ulama tersebut ya, yang saya sebutkan itu, maka pahalanya mengalir. Walaupun dia sudah meninggal. Ini peluang besar nih ya. Makanya jangan disia-siakan untuk menjadi orang yang berilmu. Termasuk ini kan, Syekh Zarnuddin sampai sekarang masih dipelajari di pesantren ini. Sampai sekarang masih dipelajari. Berapa pahala yang didapatkan itu loh. Ini investasi yang mengalir sampai akhir zaman. Nanti di akhir tinggal memetik ya, tinggal memanen gitu loh. Orang berilmu akan mendapatkan keamanan dari berbagai musibah. Makanya ketika ini menghadapi kesulitan, menghadapi musibah, dia akan bersikap tenang ya. Karena dia tahu bagaimana solusinya. Dia tahu harus bagaimana ketika menghadapi berbagai musibah, bencana, kesulitan di dalam kehidupan. Pasti dia akan menemukan solusinya. Dia punya mental yang kuat gitu loh. Dari ilmu itu seperti memberikan perlindungan dan keamanan di dalam dirinya itu. Dan jawan nasu. Yanja, ia selamat, dia selamat. Wan nasu ketika manusia fi ghafalatihim, di tengah kelalaian. Jadi ketika manusia itu lalai, bingung, tidak tahu harus bagaimana menghadapi huru hara kehidupan, fitnah. Makanya kan ada doa kan, ya Allah, selamatkanlah dari fitnah kehidupan, selamatkanlah dari fitnah kematian, selamatkan dari fitnah azab kubur, dan selamatkan fitnah huru hara kiamat. Nah, orang berilmu itulah yang akan diberikan keselamatan untuk menghadapi berbagai fitnah kehidupan. Bihi yartaji, dengannya diharapkan waruhu, dan ruhnya baina taraib, sudah berada di tulang-tulang dada. Bihi, dengannya, maksudnya dengan ilmu, yasfa'ul insanu, seseorang memberikan syafaat, man roha, kepada orang yang durhaka, kepada orang yang roha, yang pergi Asia dari orang yang durhaka. Maka ilmu itu memberikan syafaat. Sering saya sampaikan, barang siapa yang mampu memahami Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran itu ya, maka dia diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Ya kan saya sampaikan itu kan, 70 dari keluarga, 10 dari keluarga kita ya. Ya seharusnya masuk ke neraka, tapi karena kita mencintai Al-Quran, karena kita menjadikan Al-Quran sebagai paduan dalam kehidupan, maka kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada 10 keluarga. Ya seharusnya masuk neraka gitu loh. Bagaimana dengan ilmu yang tidak hanya Al-Quran, ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir, ada ilmu fikih, ilmu akidah dan sebagainya. Dari ini ya, dengan ilmu itu Anda mampu memberikan syafaat. Dengan ilmu itu Anda akan mendapatkan keselamatan berbagai fitnah, bahkan mendapatkan penyelamatan di akhirat ketika mau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ila darakin nairani saril awaqib, yaitu menuju kepada mana? Darakin nairani, dasar neraka. Saril awaqib, dan itu adalah seburuk-buruk kesudahannya.
Jadi kalau dasar neraka itu, neraka kan bertingkat-tingkat. Ada yang di dasar neraka. Orang yang masuk dalam dasar neraka sekalipun itu berhak memperoleh syafaat dari orang yang berilmu. Itu orang berilmu ya. Kalau dia masih punya keimanan, dia masih memiliki kesempatan untuk dikeluarkan dari neraka. Kuncinya itu aja, dua hal itu ya. Anda camkan baik. Ketika Anda memiliki ilmu, sekaligus Anda punya iman, dan di akhirnya Anda mati dengan membawa ilmu dan iman, ilmunya bermanfaat, imannya terjaga, walaupun nanti ketika nanti di neraka, pasti Allah akan mengeluarkan. Makanya ilmu itu akan menjaga dari siksaan di api neraka jahanam. Ini beberapa keutamanya yang dijelaskan di dalam syair ini. Nah, oleh karena itu ya ini harus menjadi semangat, inspirasi ya, agar kita memiliki semangat yang besar untuk mencari ilmu. Ada yang mau ditanyakan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.